Shalom adik-adik, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Dan saat ini bersama dengan Om Budi dan Kak Nelson. Hari ini kita harus lebih bersungguh-sungguh bersukacita di dalam setiap yang terjadi. Kita mungkin sudah rindu untuk sekolah minggu dan lain sebagainya ya. Yes. Nah, sebab itu kita tidak boleh patah semangat. Dimanapun kita berada saat ini, kita tetap semangat dan kita setia untuk mengikuti kegiatan di dalam sekolah minggu ya. Sebelum kita masuk dalam acara sekolah minggu lebih jauh, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk berkat-Mu. Pada sore hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berikan yang terbaik buat kami, sehingga apa yang kami persembahkan untuk Tuhan berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, sore hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Kak Nelson, keluarganya cinta sama Tuhan ya? Pastinya dong. Oh iya, bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga Tuhan, maka kita semua senantiasa diberkati. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita semua saling mengasihi di antara satu dengan yang lainnya, karena kita adalah keluarga Tuhan. Kita akan siapkan hati kita akan terima firman Tuhan.
Kita angkat satu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh kita siapkan hati. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita pujikan dengan sepenuh hati kita. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong
dengar firman-Mu. Katakan, hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Benar Tuhan, hati kami siap untuk mendengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi beliau sehingga apa yang disampaikannya dapat memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya, katakan amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, semuanya bersuka cita. Hari ini kembali lagi dengan Kak Rista. Kak Rista akan sampaikan cerita tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Nah, kita akan belajar dari Yunus 3 ayat 1-2. Ayo adik-adik kita baca sama-sama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Nah, hari ini kita belajar kembali bertanggung jawab lewat kisah Yunus. Nah, mari kita ingat kembali kisah Yunus dari video ini. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati.
Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Nah, seringkali kita juga sama seperti Yunus. Kak Risto juga pernah ngalami seperti Yunus, tidak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada Kak Rista. Nah, adik-adik juga di rumah, ayo siapa yang masih lupa melakukan tanggung jawabnya? Nah, sekarang tuliskan 5 contoh tanggung jawab kalian sebagai anak Tuhan dan tanggung jawab kalian sebagai anak dari orang tua kalian. Jangan lupa tulis dan kirim ke WhatsApp grup kita ya. Ayo adik-adik, Kak Rista ajak kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami boleh belajar dari Yunus Tuhan untuk bertanggung jawab penuh melakukan setiap apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Tuhan tolong kami untuk melakukannya dan Tuhan memperlengkapi hidup kami. Terima kasih buat keluarga kami yang indah, terima kasih buat teman-teman kami, dan kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.